Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Gita dengan NIM akhir 231. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kategori dalam hukum Islam. Kategori dalam hukum Islam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada syariah, yang kedua ada fikih, dan yang ketiga ada hukum Islam. Baik, yang pertama ada syariah. Secara etimologis, kata syariat dalam bahasa Arab aslinya syariah, berasal dari kata sya'ara yang berarti jalan menuju mata air. Sedangkan dalam istilah Islam, syariah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap umat manusia. Yang kedua ada fikih. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata fakiha yafqahu fakihan, yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksud di sini adalah upaya akilah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan menurut istilah fikih yaitu apa yang dipahami oleh mujtahid atas dalil-dalil samawi dan bagaimana hukumnya ketika diterapkan pada realitas kehidupan pada suatu zaman dan tempat. Atau secara lebih singkatnya, fikih adalah panduan ibadah yang sudah siap pakai. Yang terakhir ada hukum Islam. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Maksud seperangkat di sini adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat, sedangkan maksud mukallaf adalah orang-orang yang sudah dikenai kewajiban menjalankan syariat Islam. Selanjutnya, kedudukan fikih siyasah dalam sistematika hukum Islam. Menurut Dr. Wahbah Al-Juhaili, keistimewaan dari hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya adalah bahwa hukum Islam senantiasa diperkaitkan atau dihubungkan dengan 3 perkara yang penting bagi manusia. Yang pertama ada hubungan manusia dengan Tuhannya, yang kedua ada hubungan manusia dengan dirinya, dan yang ketiga hubungan manusia dengan masyarakat sosial. Ini dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan dan tidak ada kadaluarsa sampai hari akhirat. Secara kedudukan, fikih siyasah berada di dalam fikih muamalah. Dalam hal ini, apabila fikih muamalah diartikan secara luas, fikih siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam dalam hal memikirkan atau merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat Muslim khususnya dan warga lain umumnya. Sebuah pemerintahan jelas memerlukan konsep yang ditawarkan dalam fikih siyasah. Tanpa kebijakan politik, pemerintah yang berasaskan kemaslahatan sangat boleh. Jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fikih siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam secara khusus maupun umat lainnya secara umum. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.